Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Jerat narkoba lagi-lagi mendatangkan petaka. Karena kecanduan barang haram, karir cemerlang Ardhito Pramono terancam karam. Barang bukti 4,8 gram ganja membuatnya terancam 4 tahun penjara. Sebelumnya, aktor Novel Samudra diciduk di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya lantaran terseret kasus pembelian ganja. Dan kemarin sore, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya kembali merilis kasus narkoba yang membelit komika Viko Fahriza. Sudah tak banyak artis yang jatuh bangkrut dan dipenjara karena narkoba. Mengapa masih banyak yang tergoda menikmati barang haram? Alih-alih berharap mendapat hukuman rehabilitasi, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri justru divonis 1 tahun penjara. Bagaimana peluang Nia Ardi di tingkat banding? Benarkah Nia depresi karena harus berpisah lama dengan ketiga buah hatinya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kasus narkoba artis yang menghebohkan publik di awal hingga pertengahan Januari 2022 ini. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Prediksi pakar metafisika bahwa kasus narkoba artis sudah meledak di triwulan pertama tahun 2022 akhirnya terbukti. Baru pertengahan Januari, polisi sudah menciduk 4 pesohor. Masing-masing adalah pesinetron Novel Samudra, pedangdut Feling Chu, musisi dan aktor Ardhito Pramono, serta komika Viko Fahriza. Viko yang diciduk Kamis 13 Januari lalu tak kuasa menahan tangis ketika digelandang ke ruang press release Polda Metro Jaya kemarin sore. Saudara Viko Fahriza atau FF yang bersangkutan merupakan public figure, terutama berkecimpung di bidang stand up comedy. Tanggal 13 Januari kurang lebih pukul 18.15 waktu Indonesia Barat bertempat di rumah tinggal yang beralamat di Jalan Istiqomah Blok B, Kelurahan Rangkapan, Kecamatan Pancoramas, Kota Depok. Pelaku membeli tembakau sintetis ini ya dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan merasa sulit untuk tidur. Bertubuh besar, tapi nyali Viko seolah ciut saat diharuskan tampil di press release yang paling menohok mentalnya. Kepiawaiannya dalam stand up komedi tak menolong banyak ketika ia harus menghadapi sorotan kamera wartawan dengan baju tahanan. Komika yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan narkoba jenis gorila alias tembakau sintetis itu memang sudah lama mengenal barang haram. Setidaknya beberapa tahun lalu saat tampil di podcast rekannya, Viko mengaku sudah mengkonsumsi gorila dan hanoman, 2 jenis narkotika golongan 1. Bahkan pada bulan Mei 2021, Viko mengaku di akun media Twitternya bahwa ia pernah membeli narkoba senilai 1,77 miliar. Yang lebih ironis, Viko sempat sesumbar dengan mengaku sebagai legenda Sinte Indonesia. Seperti diketahui, Sinte adalah sebutan untuk tembakau sintetis yang pernah diasupnya secara berkala. Gue punya titel anak broken home dan waktu sekolah tuh gue sempat bandelin tawuran-tawuran gitu kan. Terus dengan masa lalu gue dan titel broken home gue, begitu gue udah berkarir di entertainment, orang tetap ngejudge gitu ya. Broken home gini mah ketahuan paling ujungnya narkoba gitu. Nggak salah. Ternyata mereka nggak salah, gue beneran narkoba. Tapi yang bikin gue narkoba
itu sebenarnya bukan broken home-nya justru. Yang bikin gue narkoba adalah karena gue punya duit. Kalau gue broken home doang nggak punya duit, tetap nggak narkoba cuy. Tapi akhirnya lu stop dari situ. Kenapa akhirnya lu stop? Nggak candu lagi? Sudah miskin, karena sudah miskin. Karena nggak ada duit lagi? Iya, sampai jual, kan gue dari penghasilan stand up, terus maksudnya yang mau ngangkat derajat keluarga gue supaya mereka sejahtera, terus bener kan begitu gue guyur duit pada diem tuh mereka, nggak yang sini nggak bacot ke sini, yang sini nggak bacot ke sini gitu. Bener nih duit nih masalahnya sih. Terus karir makin naik gitu, makin banyak dapat uang, terus bisa beli mobil, beli rumah segala kan. Di momen yang pakai lama banget tuh, berapa ya, 2 sampai 3 tahun itu gue syuting stripping gue, padahal off air tiap weekend, tapi gak ada hasilnya gitu, terus sampai yang gue speak pernah ke bokap gue, "Pak, jual rumahnya Pak, aku mau beli yang gedean," gitu. Terus habis dijual, uangnya udah dikasih gue, duitnya habis. Kepada tim penyidik, Viko memang mengaku sulit tidur nyenyak bila tak mengonsumsi gorila. Saat diciduk, Viko tak mengelak ketika Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menemukan 1,48 gram tembakau sintetis di rumahnya di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Di rumah yang bersangkutan, kemudian di situ ditemukan 1 bungkus rokok merek dengan berisi barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis seberat 1,45 gram. Tersangka sudah menuangkan dari tahun 2016 dan memesan pada 1 orang ini saja yang ada di medsos, kemudian membeli seharga 300.000. Sinte itu tuh tembakau gorila itu 1 gram 100.000. Terus gue pakai 1 hari tuh 25 gram, which is 2,5 juta kan. Tapi kalau belinya langsung 25 gram gitu, kayak ada diskonnya gitu, jadi 2.250.000. Dan di situ gue lagi merasa hemat 250.000. Padahal gue lagi buang-buang uang 2.250.000. Sama seperti Viko, aktor, penyanyi dan musisi muda Ardhito Pramono juga sudah lama mengenal dunia kelam narkoba. Aktor yang pernah kuliah di Australia ini mengaku mengenal barang haram sejak 7 tahun silam, jauh sebelum namanya hits sebagai aktor dan komposer berbakat. Tapi lu sempet drugs? Pernah? Dulu ya. Dulu ya? Sekarang gue udah nggak sama sekali. Dan kenapa lu berhenti? Sebenarnya peristiwa putus gue sama mantan gue itu karena drugs, men. Oh. Gitu. Gue dulu. Maksudnya karena drugs atau abis itu lu ngedrugs? Enggak, jadi sebelum putus tuh gue boti banget sebenarnya kan. Terus Apa, Megadon? Pil BK? Megadon. Lu beneran? Iya, Beneran? Mau tawuran lu? Kalau zaman dulu di Aussie jualnya emang Megadon. Oh. Kalau di sini kan Dumolit kan. Iya. Sama iya. tuh racikannya, Iya, Diazepam iya. juga. Iya, emang antidepresan juga. Sama ada depresan Iya. juga. Terus habis itu ya udah gue boti terus. Kalau 2000-an kan mungkin Iya. tahu ya. Iya. Terus sekarang tuh yang paling kecil dulu deh, boti atau enggak cece gitu. Iya, iya. Banyak tuh di festival-festival yang gitu-gitu. Iya. Itu lo tau nggak itu satu pil itu adalah pil menentukan hidup dan mati lo. Oh iya? Sebenarnya. Karena kalau misalnya antidepresan nih, lo nggak cocok sama antidepresan itu, jantung lo itu bakalan melemah. Karena fungsinya memang buat itu kan. Makanya diperlukan dokter. Bener. Jadi memang antidepresan adalah buat orang yang depresi. Depresi. Iya, yang lagi mengalami siklus itu kan. Yoi. Dan yang kayak itu memperlambat jantung. Waktu itu gue hampir OD. Ya bener lu cuy. Asli. Minum apa cuy? Gue dulu minum Dumolit 1 strip. Tuh tidur, terus habis itu pas gue bangun, gue ngeliat jasad gue sendiri. Ini nggak bohong ya. Gue ke bawah kan akhirnya. Terus ngeliat bokap gue lagi baca Quran. Terus gue panggil kan, Pah, nggak jawab. Iya. Abis ribut besar gitu kan. Gue niatnya untuk minta maaf. Oh. Pah, nggak jawab. Terus gue duduk di sofa. Gue ngeliat jasad gue sendiri ada di situ. Setelah itu gue berhenti narkobing kan. Terus habis itu gue agak lebih spiritual. Tapi mengapa setelah PD menyatakan sembuh dari kecanduan ganja, Ardhito kembali terjerumus ke pusaran narkoba? Para ilmuwan sepakat bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba
sepatutnya bisa dikategorikan ke dalam 4 atau bahkan 5 kelompok. Pertama, dimulai dari penyalahguna eksperimental. Ini yang paling jarang ya, mereka hanya ingin tahu ini apa sih. Yang kedua adalah penyalahguna rekreasional. Oke, pada event-event tertentu mereka akan pakai, tapi selepas dari event itu mereka tidak pakai. Misalnya pada acara ulang tahun, peringatan tahun baru dan sejenisnya. Yang ketiga adalah penyalahguna rutin. Nah, yang ini sudah pakai rutin. Karena kerja setiap hari, capek setiap hari, maka stamina juga harus dongkrak setiap hari. Nah, saya beribu sayang dongkrak yang dipakai adalah narkoba. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang keempat adalah penyalahguna yang sudah beresiko tinggi. Nah, ini sepertinya sudah semakin sulit untuk memisahkan diri untuk tidak memakai narkoba. Seolah kalau tidak pakai narkoba maka tidak akan bisa beraktivitas. Yang level atau kategori kelima, ini yang sungguh-sungguh disebut sebagai addict atau pecandu tulen, pecandu murni. Cerdas, kreatif, dan intelek. Tapi, kelebihan itu seolah tak cukup untuk mencari solusi dan ketenangan jiwa tanpa mengonsumsi ganja. Di rumahnya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, 12 Januari lalu, Ardhito kedapatan menyembunyikan 4,40 gram ganja. Yang diamankan dan ditangkap itu adalah seorang public figure atas nama Ardhito Pramono atau AP. Hasil pemeriksaan urin kepada yang bersangkutan juga positif menggunakan narkotika jenis ganja. Adapun alasan yang digunakan ataupun disampaikan tersangka dalam penggunaan narkotika jenis ganja ini adalah untuk bisa memberikan rasa tenang, ya, dan juga fokus dalam bekerja. Tapi benarkah Ardhito mengonsumsi ganja karena otaknya mumet memikirkan masalah keluarga? Yang pasti penahanan Ardhito mencuatkan fakta yang selama ini disembunyikan oleh pelantun lagu Bitter Love itu. Ternyata Ardhito sudah menikah dengan model Jeanetta Sanfadelia. Diabadikan kamera dengan baju tahanan berwarna oranye menjadi bukti digital yang mungkin tak bisa dihapus oleh Ardhito. Gemilang karyanya di ranah musik dan layar lebar seolah pudar seketika ketika tim penyidik menasbihkannya sebagai tersangka. Demikian pula Viko Fahriza terpaksa vakum dari panggung komedi yang membesarkan namanya. Keduanya terancam pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yang bersangkutan dipersangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun. Makanya kita doain aja yang terbaik ya buat Ardhito. Kita nggak usah komen gitu ya, boleh nggak Mas? Ya, sorry. Nggak ada curhatan juga ya? Nggak ada. Lantas, apa yang membuat pihak berwajib membebaskan Naufal Samudra? Mengapa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri merasa diperlakukan tidak adil oleh Hakim Ketua yang memvonis 12 bulan penjara?